bersiap-siap, berharum-harum, memakai pakaian-pakaian yang bagus. Inya sembahyang, mengkada sembahyang yang pernah ia tinggalkan sebelum Ramadan, dan inya beribadah penuh di bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena dia sangat memuliakan bulan Ramadan. Amun sebelum bulan Ramadan tadi bermaksiat, menjablai, mabuk-mabukan dan lain-lain, sembahyang balang kambingan. Tapi sudah masuk bulan Ramadan, inya mandi dan lain-lain, bebersih, memakai pakaian-pakaian yang terbaik, beribadah khusyuk di bulan Ramadan, mengkada sembahyang-sembahyang yang terdahulu yang kada sempat digawinya. Sahabat tahun gitu tuh nya. Bila bulan Ramadan sadang dah baik. Nah, sadang baik. Jahano dia orang jahano baik. Bulan Ramadanannya juga. Sama kayak di TV ya Allah, bila Ramadan sadang bakal hubungan artisnya. Jadi pada waktu itu Muhammad nih meninggal dunia. Dan pada ketika meninggal dunia, ada seorang ulama yang mimpi Muhammad tadi. Di dalam mimpinya Muhammad nih dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Artinya ini nyaman dalam kubur sidin nih. Jadi ada seorang ulama bertakon, wahai Muhammad, apa gerang amalan ikam nih? Makanya kan bahari itu waktu dia menjabai di warung acil si anu ya. Bersambayang sampai di belang kambingan. Kayak apa nih misalnya nih, jadi dapat derajat yang begitu tinggi. Ujar Muhammad tadi, aku kan ada dapat apa, cumanya bila bulan Ramadan aku sangat bergembira dan sangat bersyukur. Aku meluapkan kegembiraanku tuh dengan berbagus-bagus baju, khusyuk-khusyuk, sembahyang, dan kukada berikan sembahyang itu bertaat. Nah berkat itu, berkat aku gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosaku. Gara-gara gembira dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengampuni dosa Muhammad tadi. Padahal Muhammad tadi kan orangnya bermaksiat, sama belang kambingan, sembahyang. Dengan berkat dia memuliakan bulan Ramadan, dengan berkat dia gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, dan Allah Ta'ala berikan dia derajat yang tinggi dengan dimasukkan ke dalam surga. Jadi betapa beruntungnya orang yang ketika masuk di bulan Ramadan dia bergembira. Arti bergembira itu kan ya, luapkanlah rasa kegembiraan kita, rasa syukur kita dengan apa? Dengan misalnya makanan misalnya yang asalnya biasa-biasa aja, saben hari itu wong Solo misalnya. Gembira, bersyukur, namun ada duitnya lah. Namun ada duitnya. Yang asalnya sebelum bulan puasa kan iwak kari sebelum bulan puasa. Dan itu pas sudah bulan puasa, ya kambing kah, sapi kah, misalnya tenang. Kan kita meluapkan kegembiraan, oh masuk bulan Ramadan lah. Bersyukur dengan gembiranya masuk bulan Ramadan, ya benyaman-nyaman lah lawan keluarga tuh. Bila buka apa, nyaman-nyaman. Yang asalnya kada tapi sembahyang. Yang asalnya kata tapi mengaji. Yang asalnya kata tapi bersolawat dibanyaki. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Apabila masuk di bulan Ramadan, Allah Ta'ala buka pintu-pintu surga. Berapa pintu surga? Tuh 7. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka. Berapa pintu neraka? 8. Oh terbalik. Pintu surga 8, pintu neraka tuh 7 ya. Alhamdulillah kan ada penolong yang menagurakan. Jadi alhamdulillah termasuk guru ulun juga di pondok. Yang masih melajari ulun cara-cara kayak apa supaya bergaul dengan orang kampung di sini. Jadi biasanya ulun bila Sabtu Ahad tuh ada sidin kan, dibawa sidin ceramah dan lain-lain. Nanti aku ceramah di sidin supaya bisa juga, supaya melihat pengalaman orang nih. Kan ulun imbah lulus pondok tuh kan kada pernah bergelut di kampung. Lulus pondok kan masih berkhidmat kepada guru kan, bagi-bagi guru dan lain-lain. Jadi kada pernah lagi terjun ke masyarakat. Jadi sidin yang alhamdulillah dengan sukarela aku melajari.
Enggak di sini kan. Jadi pintu surga tadi ada 8, pintu neraka ada tuh 7 sesuai dengan anggota-anggota yang 7. Neraka tuh 7 sesuai dengan anggota-anggota yang 7. Apa anggota yang 7? Salah satunya mata. Jadi yang menyebabkan masuk neraka itu termasuk mata. Mata nah jilalatan mencelana. Masuk mata. Yang kedua apa? Telinga. Telinga ini dosanya apa? Mendengari, menggibah dan lain-lain, nyembati orang dan lain-lain. Jadi duduk di palatar sambil bakutuan. Nah, jangan kan terbelah si anu tuh jan. Nah, sambil bakutuan duduk di muka pelataran sini melihat ada orang lewat sadang. Si anu tuh jan kada ada kita di majelis dong. Nah, itu. Yang lain mendengari. Nah, yang mendengar tuh 4 dosanya. Jangan dikiralah yang bagi sawara yang menguyak wara yang dapat dosa, ada yang mendengari pun dapat dosa juga. 2 ada mata, telinga, sesuai pintu neraka tadi yang rancak menyebabkan masuk neraka. Yang ketiga mulut. Mulut nih macam-macam kan disembati macam-macam. Yang keempat batis. Batisnya kan artinya melangkah kepada kemaksiatan. Melangkah kemana misalnya kan perjudian, perkumpulan-perkumpulan yang ada baik itu batis. Ada juga tuh pintu neraka yang orang masuk neraka situ lantaran gara-gara batis. Yang kelima tangan, ya Allah. Tangan ini kan ibarat tuh kayak menzolimi atau mencuri dan lain-lain, itu tangan. Yang keenam yang keenam kemaluan. Yang ketujuh parut. Parut ini kan makan makanannya haram dan lain-lain. Parut. Jadi mata, telinga, muntung, parut, tangan, batis, lawan kemaluan. Itu tuh paling banyak yang menyebabkan orang-orang masuk neraka. Tapi sentralnya tuh yang paling banyak tuh muntung, Bang. Ya Allah, muntung. Kada kawa pengumpulan sadang dah tuh merumpi ya orang. Kalau pengumpulan sadang dah. Maka biar terkadang menguyai orang ini kada sadar. Ya Allah, kada sadar pada menguyai itu nah, kada sadar pada menggibahi. Timbul-timbul menyembati orang misalnya, aib orang. Nah, biasanya ada 2 yang rancak menyebabkan masuk neraka. Yang pertama adalah mulut, yang kedua kemaluan. Itu biasanya rancak tuh yang maulah orang tergelincir masuk ke dalam neraka. Di antara hadis kemuliaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan sangatlah banyak. Di antaranya riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena penuh keimanan dan hanya mengharap pahala daripada Allah Ta'ala, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bila kita beramal atau berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap ridho dan pahalanya, maka Allah Ta'ala akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa itu karena mengharap ridho Allah Ta'ala. Jangan misalnya puasa karena mengharap hadiah misalnya. Jangan, kecuali akan kan kayaknya makanya bila ikan puasa tuntung sebulan aja mama tukarakan baju hari raya aja. Nah itu kan bapak ayah melajari kanakan nih. Tapi mungkin kita yang sudah tuha-tuha kayak ini kada usaha itu berharap itu. Kanakan lah wajar lah ya, supaya semangat juga tentang puasanya, melatih puasanya. Dan barang siapa beribadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala daripada Allah Ta'ala, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi apabila kita beribadah, baik ibadah itu mengaji, sembahyang, bersedekah dan lain-lain, dengan mengharap pahala daripada Allah Ta'ala, apa ganjarannya?
diampunilah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala daripada Allah Ta'ala, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, dan biasanya malam Lailatul Qadar ini yang paling diharap itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan, dan biasanya terjadi di malam ganjil. Biasanya terjadi di malam-malam ganjil. Tapi kada menentu juga Bang lah. Kada menentu juga tuh nah Lailatul Qadar ini bisa juga aja malam Lailatul Qadar ini malam pertama di bulan Ramadan. Bisa juga kada pasti di 10 terakhir di bulan Ramadan tuh kada pasti. Tapi yang pasti di dalam malam-malam sebulan tuh pasti ada terdapat malam Lailatul Qadar. Kenapa jadi disembunyikan malam Lailatul Qadar? Supaya kita tuh semangat nih. Semangat kalau malam ini malam Lailatul Qadar. Jadi amun kita tuh tahulah malam Lailatul Qadar jangan malam Sabtu aja. Otomatis kan terkadang kita mengharap malam Sabtu aja tuh yang berhikmat beribadah. Tapi ada tanda-tanda orang yang pacangan ditamui malam Lailatul Qadar. Ada. Meskipun orang tuh kada merasa pada ditamui malam Lailatul Qadar. Meskipun orang tuh waktu guring atau waktu sadar dan lain-lain, ada tanda-tandanya di bulan Sya'ban ini. Jadi jar Habib Umar tuh barang siapa yang katujuh berselawat di bulan Sya'ban, katujuh berselawat orang nih di bulan Sya'ban, niscaya inya kena di bulan Ramadan akan ditemui Lailatul Qadar. Kada merasa, guring kada guring, pokoknya ini ditemui ini. Tandanya apa? Orang tuh banyak menyebut ngaran Nabi atau bersalawat kepada Nabi. Karena di bulan Sya'ban ini adalah syahrun Nabi, bulannya Nabi. Amun Rajab kan syahrullah, bulannya Allah. Amun Sya'ban syahrun Nabi, bulannya Nabi. Amun Ramadan syahrul ummati janabi, bulan umatku. Jadi bila bulan Rajab itu disuruh perbanyak minta ampun. Bila bulan Sya'ban itu disuruh memperbanyak salawat. Yang bujur-bujur bulan salawat ini nah di bulan Sya'ban nih. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini turun ayat salawat, suruhan Allah Ta'ala bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat itu turunnya di bulan Sya'ban. Ayat ajakan untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi. Makanya dijar ulama salawat itu adalah amalan atau ibadah yang paling afdal. Kenapa? Allah Ta'ala pun menggawi juga. Amun sembahyang kan Allah Ta'ala mustahil menggawi. Berzakat, berhaji dan lain mustahil menggawi. Tapi amun sudah masalah salawat, Allah Ta'ala pun menggawi juga. Mencontohkan langsung. Innallaha malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat atas Nabi. Kemudian sesudah Allah Ta'ala mencontohkan, nah aku nih nah bersalawat kepada Nabi. Kemudian Allah Ta'ala mengajak kepada umat-umat Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala langsung mengajak kepada kita, orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita kan beriman, sampean beriman, Ustadz Abrar beriman, Lun beriman. Kita yang beriman ini diajak Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah kalian, alaihi, atas Nabi, wasallimu, dan berilah salam atas Nabi, atas lima sebagai benar-benar salam. Namun sudah masalah salawat, Allah Ta'ala langsung yang mencontohkan saking kenalnya pahala salawat nih. Dan salawat itu pun pasti diterima. Dan berapa banyak wali-wali, orang-orang yang diangkat jadi wali di bulan Sya'ban ini, nah gara-gara memperbanyak salawat aja diangkat Tuhan jadi wali. Karena salawat itu kan pasti diterima, walaupun ria kan, sampai ujub kan, sambil tertawa kan, sambil menangis gitu.
tetap salawat itu diterima dan pasti Allah turunkan 10 rahmat kepada kita. Jadi ulama jangankan 10 rahmat, 1 rahmat aja gini cukup dasar kita masuk surga. Apalagi ini 10 rahmat, man shalla alaiya sholatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang bersalat kepadaku ya Nabi, Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Arti Allah bersalawat itu memberi rahmat kepada kita 10. Maka sama anak pasti diterima pulang. Dan salawat ini pulang amalan yang paling ditakutkan setan. Karena bila orang tuh bersalawat, setan tuh panas tuh, orangnya bersalawat. Nah, soalnya apa? Salawat tuh amalan pasti diterima. Kan ada celah tuh lah setan hendak membatalkan amalnya. Tapi amun Quran dan lain-lain, amalan lain bisa ditolak, bisa diterima. Baca Quran dan lain, setan kau aja santai-santai yo. Dimasuki riya nih, hilang dah pahala ya Wak. Tapi amun salawat hendak riya ada. Itu pasti diterima. Dan rahmat dapat diampuni dosa, diberikan rahmat. Dan keistimewaan salawat nih ulang lah, 60 di bulan Sya'ban nih, bulan salawat. As-salatu ala nabi itu tudrikur rajula wa waladahu waladihi. Salawat atas nabi itu keberkahannya tuh sampai kepada diri yang bersalawat, bahkan sampai keberkahan salawat ini kepada anak cucunya, sampai berkah salawat tadi. Berkat salawat sampai. Jadi jar ulama tuh barang siapa yang menghendaki anaknya soleh-solehah, banyaki salawat di sini. Kenapa? Karena keberkahan rahmat salawat tadi itu sampai kepada anak cucu. Orang tuh banyak baca salawat, lihat aja. Amun kada anaknya atau cucunya yang pacaran jadi orang alim, orang baik. Pernah kiai di Jawa tuh berisi anak sidin 7 lah, beretaan alim, beretaan baik-baik, beretaan orangnya. Jadi ditakoni orang, guru aja. Apa amalan pian nih? Apa tarikat pian nih? Apa amalan sampian? Kenapa anak pian nih alim beretaan? Jadi orang soleh beretaan nih, apa amalan sampian? Ya sidin aku kan ada amalan apa-apa. Memang apa? Yang amalan yang pian tekuni nih. Kada ada amalan apa-apa sidin, cumanya aku banyak baca salawat di sini. Baca salawat aja. Pantas saja bang, as-salatu ala nabi tudrikur rajula waladahu waladihi. Salawat atas nabi itu keberkahannya itu nah sampai kepada orang yang membacanya dan kepada anak cucunya, sampai keberkahan. Jadi perbanyaklah bersalawat. Jadi yang sampean tuh hendak ingat terus salawat lah, kau besi tasbih ini nah. Tasbih picik jangan nih. Tasbih digital. Ini udah nukar 100.000. Yang larang langsung udah nukar. Namun yang halus-halus yang biasa-biasa itu biasanya seminggu gitu rusak biasanya. Namun ini kan larang kan, sama kalau diganti baterainya juga, sama ada besi jam pulang. Banyak fitur-fiturnya tuh nah. Lampunya ada. Jadi hendak perbanyak salat ini terus di tangan kan? Soalnya apa, amun tasbih itulah di tangan, otomatis bila kita ngelamun atau berjalan kemana, kan misalnya berjalan ke masjid, ke langgar, bermasak dan lain-lain, ada tasbih di tangan. Ingat tuh jangan, ada tasbih di mana? Sallallahu alaihi wasallam. Itu tasbih di tangan. Dan alhamdulillah lah, selama ulun magang tasbih ini, jadi sehari itu kadang kurang bersalawat tuh daripada 10.000 sehari. Jadi ulun nyatakan ya ulun sehari itu jangan kurang bersalawat tuh daripada 10.000 dan kurang. Alhamdulillah berkat kawanan juga di WA ini kan ada di sini kami grup di WA. Karena grup di WA tuh ngaranya kayak salawat karena di grup WA tuh dilajari bagaimana tata cara untuk memperbanyak salawat. Mengenai kayaknya kita berarti tata cara bersalawat nah. Bukan tata cara supaya kaum perbanyak salawat meskipun kesibukan dan lain-lain. Mereka dulu kan banyak kesibukan nih. Isi paling sibuk nih saya. Ada maksudnya tuh ada kegiatan-kegiatan dia tuh nah, tapi kadang menghalangi untuk kawa banyak bersalawat. Subuh sudah mulai bangun dan lain-lain sebelum berjamaah, batu mengajar.
remaja dan lain-lain kan, mulai santri, banyak kegiatan tuh. Tapi kau alhamdulillah 10.000 sehari, bahkan lebih, bahkan sampai 30.000 sehari, 20.000, 15.000, 17.000 dan lain-lain tuh. Ya namun ada kesempatan, jadi kita kalau jadi triknya tuh, triknya ini ada triknya supaya kau perbanyak salawat tadi, triknya. Dan salawatnya adalah sepaling baik amalan, gasan dibawa mati, gasan dibawa mati. Jadi bahari itu ada yang bertakut kepada guru bangil, orangnya Tuhan, guru di sini, guru ini sudah Tuhan, apa amalan yang cocok ibarat tuh gasan dibawa mati aja lagi, gasan amalan Tuhan jadi nah. Ulun sudah kada sanggup lagi, ibarat tuh yang amalan zikir 70.000 dan lain-lain itu kada sanggup lagi ulun. Nah, apa nih amalan yang mudah, yang mana amalan itu kalau dibaca dalam keadaan apa aja, anak suci atau kada, anak menghadap kiblat, berduduk, berdiri, berabah dan lain-lain. Nah, apa nih amalannya nyaman, amalan gasan Tuhan aja lagi nih. Di guru bangil apa? Banyak salawat aja soalnya di sana. Banyak salawat, amalan-amalan Tuhan. Nah, orang-orang yang Tuhan itu aja disuruh guru bangil perbanyak salawat, apalagi kita yang anum-anum nih kayak ulun misalnya, baginannya yang Tuhan-Tuhan kan bagus perbanyak sholawat. Nah, jadi ada tasbih biji, tasbih digital, itu ada keinginan yang kuat untuk perbanyak sholawat. Ini coba ada pulang pertemuan kita belajar triknya. Pertama sampai orang harus dari basic tasbih digital loh, tasbih digital. Namun tasbih yang katik-katik yang kayu itu boleh aja juga, cumannya tuh ngalih perasaan pun ngalih bila terlapas tadinya lagi kita hitungannya ya Allah. Tapi ini kalau kita mau ngunci target nah, oh target aku anak 1.000, jadi kawan 1.000 ketahuan tuh nah nomornya ada. Jadi kawan dia tak simpel, nyaman dibawa, nyaman tuh biar namun perbanyak salawat, banyak salawat dan lainnya tuh nyaman, hidup banyak. Ibarat tuh amun sudah beranak dan lain-lain tuh kan, besi anak, kita banyak sholawat, anak tuh kayaknya jadi anak yang soleh-soleh kan. Orang-orang banyak yang ketujuh dan seorang rezeki diluasakan Allah Ta'ala gara-gara memperbanyak sholawat. Keberkahan tuh ada, makanya kan ada syairnya tuh, syair kayak bunyinya, wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi wa yanalul barakah, dan akan mendapatkan berkah kullu man shalla alaihi, tiap-tiap orang yang bersalawat. Apa gerang berkah itu jan? Berkah itu adalah suatu tentara Allah Ta'ala yang mana apabila berkah itu mendatangi suatu anak itu bagus tuh mainnya. Bila keberkahan itu mendatangi di dalam suatu rumah itu jadi nyaman, harmonis. Bila keberkahan itu mendatangi di suatu harta, di dalam harta itu ada keberkahan, niscaya harta itu akan merasa cukup orang yang memilikinya. Bila keberkahan itu dianggap atau ada di dalam diri, niscaya dirinya tuh kada panggaringan. Itu keberkahan, kebaikan lah. Bila keberkahan tuh kan ada di dalam suatu keluarganya jadi harmonis. Bila keberkahan itu ada di dalam tubuh kita jadi sehat. Bila keberkahan itu ada di anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Bila keberkahan itu ada di laki kita jadi laki yang sayang, penyayang dan lain-lain. Bila keberkahan itu ada di dalam harta tadi, dalam pekerjaan, gawian dan lain, gawian kita jadi nyaman, mudah dan lain-lain. Itu keberkahan. Dan cara mendapatkan keberkahan tadi apa? Dengan apa? Mudah. Dengan memperbanyak sholawat. Bila memasak bersolawat, ya Allah, mudahan berkat sholawat ini masak kamu nyaman, yang memakan anak-anak ulun ini jadi anak soleh-soleha, sallallahu Muhammad dan lain-lain. Perlu dilatih perbanyak sholawat. Ada kawapang kita ibarat tuh belang langsung 10.000 kada kawat. Ulun tuh pas mau melaan tuh 4.000 dahulu sehari itu. Berarti ya dulu sedikitan 1.000, 4.000, 2.000, 6.000 sampai ke 10.000. Berarti tinggal dikitan dulu. Nah itu fadilah bersalawat kepada Nabi, apalagi kan bulan ini bulan salawat, bulan Sya'ban.